Assalamualaikum everyone. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai sound energy. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai light energy. Tapi sebelum itu kita sama-sama dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. What is light energy? Apa itu energi cahaya? Nah, itu semua tentu akan kita bisa kita jawab setelah kita mempelajari pembahasan di lesson kedua unit 7 ini. Oke. Nah, the sun is an important source of light energy on earth. Without constant light energy from the sun, earth would be a dead planet. Matahari adalah sumber energi cahaya yang sangat penting bagi bumi. Tanpa adanya matahari mungkin bumi ini akan menjadi planet yang mati ya. Kemudian plants would not be able to convert sunlight into chemical energy which they use to make food, and without plants animals would not survive. Jadi jika tidak ada cahaya maka tumbuhan tidak akan bisa menghasilkan makanan gitu ya. Dan tentunya tumbuhan hewan dan manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa adanya tumbuhan tersebut gitu ya. Nah, beside the sun, there are sources of light on Earth. For example, some animal give off light called bioluminescence. Ya, bioluminescence. Nah, ada juga beberapa tumbuhan, ada juga beberapa hewan gitu ya, hewan yang menghasilkan cahaya. Nah, cahaya ini disebut bioluminescence. Nah, this light is a result of chemical reaction inside the animal's body. Jadi, cahaya ini adalah hasil dari reaksi kimia di dalam tubuh hewan tersebut. Ini contohnya ya. Bisa kamu lihat di sini ada kunang-kunang. Ini firefly. Oke. Kemudian ada yang dimaksud dengan light wave. Light wave ini adalah gelombang cahaya. Ya, gelombang cahaya. The form of light energy that we can see called visible light. Nah, form of energy that we can see is called visible light. Light energy travels from its source as wave. Nah, like all waves, light waves have wavelength and frequency. Sama seperti kemarin ya, yang kita pelajari, light wave juga sama. Dia memiliki frekuensi dan wavelength ya. White light such as the light from a lamp or the sun is actually a blend of color. Jadi sebenarnya cahaya putih yang kita lihat di lampu ataupun di matahari ya, cahaya yang putih itu sebenarnya adalah campuran dari beberapa warna, blend of color. The colors are, nah, warnanya adalah red, orange, yellow, green, blue, and violet ya. These colors makes up the visible light spectrum. Nah, warna-warna ini membuat spektrum cahaya yang terlihat. Nah, the colors of visible light spectrum always appear in the same order, which they appear in a rainbow and are arranged by their wavelength. Nah, ini tersusun sesuai dengan wavelength dan frekuensinya. Jadi, pelangi yang kita lihat itu adalah kumpulan-kumpulan cahaya seperti itu, ya. Mari kita lanjut. Nah, ada yang dimaksud dengan prisma atau prism. A piece of glass called a prism separates white light into a different wavelength. Nah, prisma ini ya, prisma ini dia membagi cahaya-cahaya putih menjadi beberapa gelombang cahaya. Lihat, ada cahaya dari sini itu berubah atau mengubah cahaya yang ada menjadi beberapa spektrum warna. Merah, jingga, ya, Meiji Kuhibinyu itu dihasilkan dari pembelokan cahaya seperti ini. Kemudian ada hubungan antara light and matter, ya, antara zat dan cahaya. Ini ada hubungannya. Ya. Light rays travel in straight line as long as nothing is in their way. But when light rays strike an object, they must pass through it, reflect off it, or be absorbed by it. Apa sih maksudnya? Nah, jadi ketika cahaya itu mengenai benda, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah refraction atau pembengkokan cahaya, ya. Ini pembiasan cahaya ya, kita sebut pembiasan cahaya, ini refraction. Yang kedua ada reflection atau memantul, cahaya yang memantul, atau yang ketiga adalah absorption atau menyerap cahaya ya, penyerapan cahaya. Nah, ini ada tiga hal yang terjadi ketika cahaya melewati sebuah benda. Nah,
Light change speed when it passes into a new medium. When this happen, the light bends. This bending is called refraction. Kita bisa lihat di sini, ya, cahaya ini berubah kecepatannya ketika dia melewati benda-benda seperti ini, benda-benda seperti air, gitu ya. Ini bisa kita lihat, ini bengkok. Di sini patah. Nah, tidak berarti pensilnya patah betulan, tetapi ini terjadi karena adanya refraction atau pembiasan cahaya. Berikutnya, ada juga reflection atau pemantulan cahaya atau cahaya yang memantul. Nah, reflection occurs when light rays bounce off or reflect from a surface. Jadi, reflection ini terjadi ketika cahaya itu melewati objek-objek yang halus, smooth, ya. Nah, seperti air, kemudian kaca, gitu ya. Ini smooth. Ini reflectionnya. Mana reflectionnya? Yang ini reflectionnya. Ini sebenarnya kan air, ya, air danau. Objek yang sebenarnya ada di atasnya. Ini adalah gunung yang betul, yang di bawahnya ini adalah danau, dan di danau tersebut seolah-olah ada gunung lagi, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan reflection atau pemantulan cahaya. Yang ketiga ada absorption. Nah, atau penyerapan cahaya. Absorption ini terjadi ketika cahaya itu diserap. Nah, absorption ini occurs when an object takes in a light wave. After a light wave is absorbed, it becomes form of heat. Nah, ketika cahaya ini diserap, maka dia akan berubah menjadi panas, ya. Maka cahaya akan berubah menjadi panas. Dalam hal ini contohnya gini deh, kalau siang hari kita memakai baju warna gelap, itu akan terasa sangat panas, gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau kita pada siang hari memakai warna yang cerah, itu bisa memantulkan cahaya yang diterima, gitu. Sampai di sini mungkin untuk pembelajaran hari ini itu aja, gitu ya. Ada sifat-sifat cahaya tadi ada 3, ada refraction, reflection, dan absorption. Refraction tadi pembiasan cahaya, reflection adalah pemantulan cahaya, dan yang ketiga adalah absorption atau penyerapan cahaya. Sekian dari Mr. Agung untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nah, tugasnya untuk kamu, tugasnya halaman 81. Halaman 81. Ya, dan 82 itu ada di bawah yang harus diisi, silakan dikerjakan. Kalau sudah, kirim ke email kubisaeducation@gmail.com, ya. Mister tunggu di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.